Oke, assalamualaikum. Sekali lagi saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat pagi, dimanapun penonton berada. Kembali lagi bersama Engkong Swijaya alias Engkong Pencari Damai. Sekarang tanggal 25 ya sebenarnya pembuatan video ini, tapi ini akan Kong jadwalkan akan ditayangkan pada tanggal 28 Januari 2024. Baik, untuk penonton sekalian, Kong atau saya ingin membahas kembali perihal seseorang yang mengidap kelainan mental narsisis, kalau bahasa Inggrisnya ya narcissist personality disorder ya. Kalau umumnya Indonesianya itu narsistik ya. Jadi kelainan mental ini berbeda dengan orang ODGJ, orang gila gitu, yang kalau orang gila atau orang ODGJ itu kan memang di luar kesadarannya ya. Tapi berbeda dengan ini, dengan narcissist personality disorder. Kalau narcissist personality disorder ini itu mirip dengan orang yang mengidap psikopat, kelainan jiwa ya, atau kelainan mental psikopat. Orang yang mengalami kelainan mental itu mereka melakukannya dengan sadar gitu ya, teman-teman sekalian atau penonton sekalian. Itu dilakukannya dengan sadar, dengan sangat sadar-sadarnya ya. Untuk lebih jauhnya, kok bisa begitu, misalkan ada penonton yang bertanya gitu, sebaiknya sih memang tanyakan langsung aja kepada ahlinya ya, kepada psikiater ataupun ahli-ahli jiwa ya. Kalau saya hanya ingin menyampaikan aja apa yang saya tahu dari beberapa sumber gitu ya, untuk penonton kalian. Dan sumber itu saya akui, saya yakini adalah sumber-sumber yang terpercaya ya, dari para ahli-ahli kejiwaan. Itu saya sendiri sudah mengupload dan membahas tentang kelainan mental narcissist personality disorder ini. Itu saya udah upload video sejak tanggal 24. Jadi terus menerus estafet. Tanggal 24 saya udah upload video tentang narsisis. Tanggal 25 saya upload lagi dengan sumber yang lain lagi, dari sumber orang yang berbeda. Tanggal 24 udah, 25 dari sumber yang berbeda, 26 saya upload lagi dari sumber yang berbeda lagi ya, ada seorang pakar lagi. 26, 27 juga begitu, saya upload lagi video dari sumber lagi yang berbeda. Dan yang sekarang 28 ini itu dari sumber-sumber yang berbeda ya, dan mereka adalah ahli-ahli di bidang kejiwaan dan spesifikasi mungkin di dalam hal tanda kutip kelainan mental narcissist personality disorder. Dan untuk yang kali ini saya akan tampilkan video dari seorang ahli kejiwaan juga yang membahas tentang seseorang yang memiliki kelainan mental narcissist personality disorder ini, tentang bagaimana seorang narcissist personality disorder ini bisa mengelola keuangan, mengelola hartanya gitu ya. Jadi artinya apa? Sekali lagi saya katakan, seorang pengidap narcissist personality disorder ini adalah dalam kondisi yang sadarnya. Ya pokoknya saya susah ya menjelaskannya, lebih baik penonton sekalian lebih jauhnya tanyakan aja kepada para ahlinya. Yang jelas mereka melakukan dengan sesadar-sadarnya, tapi sangat merugikan orang lain dan membahayakan orang lain atau orang di sekitarnya. Oke,
Sekarang kita lanjut dengan seseorang ahli kejiwaan yang akan membahas perihal seorang pengidap kelainan mental narcissist personality disorder dalam mengelola keuangannya, mengelola hartanya. Ya, kalau saya sudah tonton berulang-ulang, cukup mengerikan ya. Ini ya dari keseluruhan saya rangkum dari video yang dari tanggal 24, yang tanggal 24 kemarin, tanggal 25, tanggal 26, tanggal 27 dan yang sekarang. Ya, ternyata ini secara pribadi saya menilai mereka 11-12 atau mereka sama dengan orang yang mengidap kelainan mental psikopat gitu. Baiklah, kita simak bersama videonya. Dan sekali lagi tentang orang yang mengidap kelainan mental narcissist personality disorder, tentang kenapa dia kok begitu bisa mengatur keuangan dan hartanya, tapi mengerikan gitu, tidak wajar seperti manusia biasa, seperti orang yang normal. Oke, kita simak bersama ya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, kita dengarkan bersama dari seorang ahli ilmu jiwa atau psikiater ya, yang akan membahas perihal seorang kelainan mental narcissist personality disorder dalam mengatur keuangannya maupun hartanya. Mari kita dengarkan bersama ya. Perihal tentang uang, inilah kebiasaan dari narsisis. Yang pertama, statement atau motto mereka adalah "This is my money, this is my right, and this is my power." Jadi, ini adalah uang saya, ini adalah hak saya, dan ini adalah kekuasaan saya. Ya, apakah uang itu adalah penghasilannya atau uang itu adalah yang didapatnya dari orang lain, apakah pasangannya atau sumber yang lain, maka narsisis biasanya akan memperlakukan uang ini untuk sebesar-besar kepentingan si narsisis. Ya, kalau si narsisis kemudian memilih untuk memberikan uang, itu semata-mata sifatnya transaksional. Berarti karena si narsisis ingin mendapatkan sesuatu. Ingat ya, ketika si narsisis mengeluarkan uang untuk orang lain, itu adalah transaksional, itu adalah dalam tujuan supaya narsisis bisa mendapatkan keuntungan atau mencapai kepentingannya yang dia harapkan, ya. Nah, satu hal, narsis bisa sangat pelit atau perhitungan, tapi bukan perhitungan yang dalam arti hemat. Ya, kalau hemat kan artinya kita mengutamakan mulai dari yang paling utama dan terpenting, lalu kemudian selanjutnya ke yang lebih sampingan atau tidak terlalu utama dan tidak terlalu penting. Tetapi bagi si narsisis ini tidak berlaku ya. Lagi-lagi bagi si narsisis adalah apa yang paling memuaskannya, apa yang paling sesuai dengan egonya. Bahkan sekalipun kalau itu adalah kebutuhan yang dasar, yang utama bagi pasangannya, apakah suami atau istri, apakah anak, maka si narsisis bisa tega untuk tidak memberikan atau menahan uang yang harusnya dia berikan kepada pasangannya atau anak-anaknya yang adalah kebutuhan yang dasar atau yang utama, demi bisa dipakai
karena satu sisi si narsis menggunakan uang itu untuk yang tidak utama, tidak penting, tetapi justru yang harusnya dia bisa berempati, harusnya bisa mengeluarkan uang itu untuk apa yang penting dan utama, dia tidak lakukan. Ya. Kemudian narsisis di sisi yang lain bisa menjadi begitu royal mengeluarkan uang, ya. Nah, kalau si narsisis bisa begitu royal mengeluarkan uang, ingat sekali lagi, selalu transaksional. Pasti karena ada sesuatu yang ingin didapatkan oleh si narsisis. Pada saat love bombing, biasanya si narsisis akan rela mengeluarkan uang yang banyak untuk memberikan hadiah-hadiah, untuk traktir makan orang-orang yang akan menjadi targetnya. Ya, yang kemudian dia akan menarik sesuatu untuk kepentingannya yang lebih besar lagi dari sejumlah uang yang dia keluarkan. Ya, dan ingat, satu waktu narsisis juga bisa mengungkit apa yang pernah dia berikan. Bahkan parahnya lagi, dia bisa minta itu dikembalikan. Dia akan tulis semuanya, apa yang sudah pernah dia berikan dan sebesar apa, dia akan bilang, bayar yang sudah saya berikan, kembalikan yang sudah pernah saya berikan kepadamu. Ya, ini gawat ya. Nah, kemudian untuk apa lagi kalau si narsisis bisa begitu royal? Untuk memanipulasi, ya, untuk memanipulasi orang lain, untuk mengendalikan orang lain. Kadang dia bisa mengeluarkan uang sebenarnya untuk mempermalukan orang lain, ya kan? Kadang-kadang mungkin ada orang yang perlu ditolong, dia minta tolong, lalu dia menyampaikan kritik-kritik yang merendahkan orang ini, tapi kadang-kadang tidak juga diberikan uang itu. Kalaupun diberikan, itu tujuannya untuk mengikat dan menguasai orang tersebut, untuk membuat orang itu melakukan apa yang dia inginkan. Dalam hubungan kerja, kadang-kadang seorang narsisis dalam hal uang, untuk hal yang utama sekalipun dalam urusan bisnis ini, misalnya cost atau biaya operasional tertentu harus dikeluarkan, si narsisis bisa sangat-sangat pelit dan menahan itu, supaya kelihatan orang harus menyembah kepadanya dan bermohon-mohon, menunjukkan betapa berkuasanya dia, ya. Dan kemudian untuk dia sendiri, dia boleh royal untuk hal-hal yang tidak terlalu penting. Dan ini sangat toksik di dalam lingkungan kerja dan bisa membuat teman-teman kerja atau rekan kerja atau bawahannya bisa sangat terkuras secara energi dan secara mental bisa terganggu, ya. Nah, itulah kebiasaan si narsisis soal uang. Baik teman-teman, ngeri ya, ngeri. Saya nggak bisa berkata apa-apa lagi, saya nggak bisa, ya, yang jelas nggak bisa berkata apa-apa lagi tentang orang yang mengidap kelainan mental narsisis ini. Dan sebelumnya juga yang tadi saya sudah katakan, sejak tanggal 24, 25 secara estafet, 24, 25, 26, 27, dan yang sekarang saya sudah upload terus video secara estafet dari berbagai sumber yang saya yakini sangat terpercaya, orang-orang yang memiliki keahlian di bidang kejiwaan, khususnya di bidang satu kelainan mental ini yang bernama NPD ini ya, atau Narcissist Personality Disorder ini.
Dan saya simpulkan dari keseluruhan video yang dari tanggal 24 saya upload, 25 saya upload, 26 saya upload, 27 saya upload, dan yang sekarang itu kan beragam apa sih sifat dari seorang narsisis ya. Itu menurut penilaian saya secara pribadi itu udah nggak ada bedanya dengan seorang yang memiliki kelainan mental psikopat. Mereka melakukannya dengan sadar, tapi mereka amat jahat. Gitu. Kalau bahasa awamnya, ini bahasa awam ya. Ini menurut saya ya, semacam pembunuh berdarah dingin lah. Gitu. Di tanggal 25 yang lalu, itu saya udah upload juga. Ternyata dan memang dari keseluruhan video tanggal 24, 25, 26, 27 dan yang sekarang, sifat-sifat yang mengidap NPD ini ada di keluarga saya. Dan saya baru tahu karena baru beberapa hari ini saya terus kasak kusuk mencari informasi terus ya. Ternyata ada, dan saya adalah salah satu korban yang ternyata itu sudah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu. Gitu. Nah, itu aja yang bisa saya katakan. Saya nggak tahu harus berbuat apa karena saya udah coba melakukan itu untuk menghindari mereka, untuk pergi dari sini, tapi saya belum bisa. Ya. Saya coba, bahkan beberapa hal yang saya coba saya lakukan justru malah saya banyak sekali mendapatkan hujatan dan hinaan ya di channel saya ini melalui konten-konten saya itu. Ya begitulah pokoknya. Oke lah, itu aja yang bisa saya katakan, saya bahas, saya share kepada penonton sekalian. Kalau penonton sekalian ingin lebih detail tentang ciri-ciri, sifat dan watak seorang pengidap kelainan mental narcissist personality disorder, silakan buka channel YouTube saya ini ya. Klik video, di situ ada semua sejak tanggal 24 ada videonya dari lain sumber, 25 dari lain sumber, 26 dari lain sumber, 27 dari lain sumber, dan yang sekarang 28. Ada semua dari lain-lain sumber semua, dan maha mengerikan lah pokoknya ciri-cirinya orang yang memiliki kelainan mental NPD itu ya. Silakan cek aja channel YouTube saya, beranda YouTube saya, klik aja di video, di situ ada dari mulai tanggal 24 sampai yang sekarang tanggal 28 ya. Dan semoga saya harapkan, saya doakan penonton lingkungannya tidak ada yang mengidap kelainan mental seperti itu, entah di lingkungan luar rumah atau di lingkungan internal. Saya doakan mudah-mudahan tidak ada yang memiliki kelainan mental seperti itu. Amin 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 ya rabbal alamin. Sekian, itu aja yang bisa saya share ya kepada penonton sekalian. Apalagi ya udah itu aja, semoga bermanfaat buat penonton sekalian. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.